Halo teman-teman mahasiswa, baik lagi di channel Abang Well. Hari ini kita akan membahas topik menarik seputar dunia pendidikan. Dan untuk teman-teman yang khususnya sebagai mahasiswa tingkat akhir, saya pikir topik ini akan sangat menarik ya, karena ini terkait dengan penyelesaian tugas akhir kalian. Nah teman-teman, apa topiknya? Topik kita hari ini adalah membahas tentang metode penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Menarik ya? Nah, meskipun udah banyak banget referensi yang sudah membahas, bahkan buku-buku dari pakar-pakar yang sudah menulis, hari ini saya akan mencoba menyampaikan dengan cara yang sederhana supaya teman-teman bisa mengetahui dan sesuai dengan pengalaman saya mengerjakan karya tulis ilmiah saya. Biasanya metode penelitian ini banyak digunakan di dalam karya tulis seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang lain. Nah, langsung aja kita ke video utamanya. Let's go! Nah, teman-teman, metode penelitian yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif. Apa itu metode penelitian kuantitatif? Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran dengan cara yang objektif pada sebuah fenomena sosial. Nah, untuk bisa melakukan pengukuran pada setiap fenomena tersebut, maka diperlukan penjabaran ke dalam komponen-komponen seperti permasalahan dan juga variabel, kemudian indikator, ya. Dan setiap variabel ini ditentukan dengan menggunakan simbol-simbol dan angka yang berbeda. Jadi sesuai dengan informasi yang kita dapat melalui populasi yang kita teliti. Nah, secara sederhana, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan skala angka ya untuk menentukan besaran pengaruh maupun hubungan antara dua variabel. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh judul-judul skripsi yang menggunakan metode penelitian kuantitatif biasanya ditentukan dari penggunaan judul pengaruh atau korelasi. Contohnya, pengaruh kompetensi pedagogi guru terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu sudah pasti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian contoh lain adalah hubungan antara metode mengajar terhadap perilaku belajar siswa. Nah, itu juga menggunakan metode belajar kuantitatif, teman-teman. Metode penelitian yang kedua adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini adalah metode yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam ya terhadap suatu masalah. Kalau tadi metode kuantitatif menekankan pada pengukuran, tetapi metode kualitatif adalah menekankan pada penggalian informasi secara mendalam terhadap suatu masalah. Nah, salah satu argumen yang dikedepankan oleh metode penelitian kualitatif adalah keunikan manusia atau gejala-gejala sosial yang tidak dapat dianalisa menggunakan data yang berupa angka. Ya, jadi secara sederhana memang penelitian kualitatif ini adalah full menggunakan deskripsi dari suatu fenomena sosial yang terjadi. Jadi melalui metode penelitian ini atau metode penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu mengungkapkan gejala atau fenomena sosial yang terjadi dengan atau tanpa menggunakan data berupa angka, karena peneliti menggunakan deskripsinya untuk menjabarkan fenomena dan gejala-gejala sosial yang terjadi ya. Tentunya juga dengan dukungan teori-teori yang sudah ada. Nah, contoh-contoh judul skripsi yang banyak menggunakan metode kualitatif, contohnya adalah kompetensi guru dalam perencanaan pembelajaran ya. Kemudian contoh lain adalah misalnya metode pembelajaran yang efektif dalam kurikulum 2013 atau K13. Nah, itu contoh-contoh judul-judul skripsi yang menggunakan metode penelitian kualitatif, teman-teman. Lalu apa perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan juga metode penelitian kualitatif? Secara sederhana, saya akan menjelaskannya. Perbedaan yang pertama adalah
secara desainnya ya. Kalau metode kuantitatif itu biasanya didesain secara spesifik, jelas, dan rinci. Karena permasalahannya sudah jelas, variabel yang diteliti juga sudah jelas. Sedangkan desain kualitatif biasanya umum saja ya, karena datanya bersifat deskripsi, kemudian mungkin permasalahan yang muncul juga belum begitu jelas. Oleh sebab itu perlu dilakukan penggalian yang mendalam. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah secara desain menjadi pegangan langkah demi langkah. Jadi perbedaan dari kuantitatif ini adalah metode ini biasanya disusun secara sistematis ya. Kalau perbedaan kualitatif biasanya metode ini disusun secara fleksibel. Saya tidak bisa menghadirkan contoh konkretnya, tetapi secara umum perbedaannya demikian ya. Kemudian dari segi tujuan bahwa metode penelitian kuantitatif ini menunjukkan hubungan antar variabel atau pengaruh biasanya ya. Metode kuantitatif ini juga digunakan untuk menguji teori yang sudah ada dan juga mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif berupa angka. Kalau metode kualitatif lebih menekankan untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif ya. Jadi karena semua datanya bersifat deskriptif, jadi tujuannya untuk memunculkan fenomena yang terjadi dalam bentuk deskripsi. Kemudian menurut Nana Syaudih Sukmadinanta, perbedaan lainnya yang mencolok adalah bahwa penelitian kuantitatif menggunakan perhitungan statistika untuk mengolah data. Kalau kualitatif tidak, karena kualitatif bersifat analisis deskriptif. Kemudian di metode penelitian kuantitatif juga datanya bersifat induktif, kemudian berdasarkan angket. Kemudian metode ini juga bentuknya uraian naratif ya, dari data-data yang ada diuraikan secara sistematis, kemudian menggunakan data primer. Data primer itu biasanya didapat dengan menggunakan angket ya, yang disebarkan atau dibagikan kepada populasi. Kalau penelitian kualitatif tidak, datanya bersifat induktif, maksudnya penjabarannya bersifat induktif, kemudian berdasarkan dari perangkat tes ya, jadi tes itu tidak selalu angket, tetapi juga bisa melalui observasi, wawancara, seperti itu ya. Kemudian menggunakan data sekunder. Data sekunder ini bisa didapat tadi melalui observasi dan juga wawancara secara tidak langsung. Kemudian bagaimana kita menentukan metode yang akan kita gunakan dalam penelitian? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, atau beberapa hal yang menjadi pertimbangan maksudnya. Yang pertama adalah topik masalah. Biasanya jika topik permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian ini sudah jelas, misalnya nih kepribadian guru itu bisa mempengaruhi perilaku siswa. Nah itu kan udah jelas tuh, pasti ada pengaruhnya. Nah dari hal ini kita sudah bisa memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif, karena metode penelitian kuantitatif sangat mendukung dan sangat baik digunakan untuk topik permasalahan yang sudah cukup jelas. Misalnya tentang pengaruh, hubungan ya. Intinya terjadi gap antara variabel satu dengan variabel yang lain ya. Karena variabel itu bisa secara sederhana ada 2 variabel, ada juga 3 variabel dan juga seterusnya. Kemudian kalau permasalahannya belum jelas atau gejala yang muncul itu sulit dideskripsikan dengan angka, maka sebaiknya kita menggunakan metode penelitian kualitatif ya. Seperti kita ingin meneliti tentang suku Lampung misalnya. Nah di dalam suku Lampung ini kita belum jelas apa yang akan kita teliti mengenai suku Lampung, entah itu etniknya kah, atau pakaiannya, atau kebiasaan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah populasi penelitian.
Nah teman-teman, biasanya untuk populasi dengan skala yang besar atau banyak ya, maksudnya orang-orang yang kita teliti itu banyak. Nah itu kita akan lebih mudah menggunakan data atau metode penelitian kuantitatif ya. Tentunya dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, maka kita akan mendapatkan data yang lebih akurat. Tapi jika populasinya sedikit atau relatif tidak banyak, kita bisa menggunakan metode penelitian kualitatif ya, karena hal ini akan sangat efektif digunakan dalam populasi yang kecil. Nah, kemudian yang ketiga, pertimbangan selanjutnya adalah jika kita ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris yang terjadi tadi ya, berdasarkan topik masalah dan juga populasi sampling, kita bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif, karena kuantitatif ini berbasis data yang bisa kita hitung dengan menggunakan statistika sehingga menghasilkan data yang cukup valid ya. Tetapi jika kita ingin mendalami suatu fenomena yang mungkin tidak bisa diukur secara data berupa angka, maka kita harus menggunakan metode penelitian kualitatif teman-teman. Sebenarnya banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi pemilihan metode ya, termasuk mungkin dosen pembimbing yang tidak memiliki basic dari salah satu metode ini, ataupun juga faktor-faktor yang lain. Nah, teman-teman, saya akan merekomendasikan beberapa buku yang bisa teman-teman pakai di dalam mencari referensi ya, di dalam penggunaan referensi metode penelitian ini. Ada Profesor Dr. Sugiono, buku beliau ini sudah banyak digunakan ya, sudah banyak dikutip di dalam penelitian-penelitian, dan juga buku-bukunya bervariatif, tidak hanya mengacu pada metode penelitian dalam dunia pendidikan, ada bisnis dan juga ada manajemen dan juga ada buku-buku lain. Kemudian ada Profesor Dr. Suharsini Arukunto, kemudian ada Dr. Sudaryono, kemudian ada Nanang Martono, ada Insinyur Sofyan Siregar, kemudian Profesor Dedi Mulyana, dan masih banyak lagi buku-buku yang bisa teman-teman cari dan search di mesin pencari Google ya. Nah teman-teman, saya pikir sekian dulu ya, karena saya akan membahasnya akan lebih dalam lagi di video-video yang lain. Kita akan membahas satu persatu secara mendalam ya. Tentunya tidak di video ini karena akan memakan banyak waktu. Kiranya video ini bermanfaat ya, untuk memberikan pengetahuan secara umum kepada teman-teman yang ingin mengerjakan skripsi. Kalau teman-teman masih bingung, silakan ketikkan di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan saya akan membantu menjawab atau menghubungi secara pribadi ya. Kemudian kalau teman-teman baru pertama kali mampir ke channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, dan juga teman-teman boleh bagikan. Siapa tahu mungkin teman-teman yang lain masih bingung mau milih metode apa sih, kemudian apa metode yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang. Terima kasih, salam dari saya, semoga semua sehat selalu.